Ketemu lagi ya. Kali ini saya tidak di tempat tidur, tapi saya ada di samping tempat tidur. Ya, kita santai-santai sharing. Hari ini saya punya sesuatu yang menarik ya. Kalau menurut saya itu menarik banget. Singkatnya begini. Kemarin tadi malam persisnya saya dapat pesan WA dari bagian kepegawaian bahwa ada 2 hari di mana saya tidak terabsen. Nah, ini kan sudah awal-awal bulan, jadi biasanya kalau bagian HRD itu di awal-awal bulan itu menghitung jumlah hari kerja untuk menghitung jumlah gaji ya. Nah, dilaporkan bahwa ada 2 hari saya tidak terabsen. Hari pertama yang disebutkan itu satu tanggal, di mana waktu itu saya pulang dari cuti. Nah, kalau pulang dari cuti kan pasti saya tidak kerja dong. Nah, tanggal yang kedua yang disebut itu adalah tanggal yang sepertinya saya juga agak lupa. Saya tidak lupa finger atau finger saya tidak masuk ke sistem. Nah, tadi pagi saya disuruh untuk membuat absen manual. Saya pergi ke bagian HRD kepegawaian lapangan dan mengisi absen manual. Ya, saya mencatat tanggal dan saya tahu persis bahwa tanggal itu saya kerja masuk jam 8, finger jam 8 dan pulang jam 17 atau jam 5 sore. Terus saya laporkan ke bagian HRD kantor pusat ya. Saya laporkan, ini Pak, saya sudah foto absen manual. Saya bilang di WA saya bahwa untuk tanggal yang satu lagi itu saya tidak cantumkan karena saya akui bahwa itu adalah tanggal di mana saya pulang dari cuti. Tahu enggak apa tanggapan dari si HRD itu? Dia bilang, oke, makasih Pak. Tapi Pak Daud ini jujur juga ya orangnya. Nah, waktu dia bilang Pak Daud ini jujur, melaporkan yang sebenarnya saya tidak masuk. Pikiran saya gini, wow, ada seorang HRD, bagian HRD yang memuji saya, mengatakan bahwa saya jujur. Nah, memang hal ini bukan hanya terjadi kepada saya. Tadi siang pun itu ada beberapa orang ya yang melaporkan namanya tidak tercantum dalam sistem ketika mereka pinjam. Tetapi ada beberapa juga orang yang saya lihat memang dia cuti waktu itu, beberapa hari, mungkin lebih dari 3 hari. Tetapi tadi siang dia melaporkan bahwa dia itu masuk. Ya, kan seperti laporan palsu bukan? Oke. Ketika saya mengetahui, saya melihat dalam hati saya saya membesarkan hati dan saya memuji Tuhan. Waktu itu saya mengatakan begini, Tuhan, terima kasih bahwa selama ini saya mendapatkan kebenaran yang memerdekakan buat saya. Saya bersyukur bahwa kebenaran, kabar baik yang diberitakan kepada saya selama ini itu ada hasilnya, ada buahnya. Artinya apa? Ada orang yang mengatakan bahwa saya jujur, tetapi yang saya tangkap, yang saya memuji Tuhan adalah bahwa ketika saya melakukan itu tidak ada niat untuk supaya dipuji ya. Itu hanya lahir dari hati bahwa Tuhan, memang hari itu saya cuti, pulang dari cuti. Dan untuk yang satunya lagi, saya akui bahwa mungkin sistem tidak membaca finger tangan saya. Jadi saya laporkan itu. Dan ketika saya merenungkan, wah terima kasih Tuhan, kebenaran yang saya terima selama ini adalah kebenaran yang memerdekakan saya. Nah, artinya apa? Bahwa kebenaran yang selama ini, yang selama sebelum saya mengenal kasih karunia Tuhan ya, saya tahu bahwa hal tentang kejujuran atau berlaku baik, berperilaku berintegritas ya, itu dulunya hanya saya kenal sebagai sesuatu yang harus saya sematkan dalam hidup saya. Artinya ini sebuah nilai moral ya, bahwa kamu dalam pekerjaan harus jujur, berintegritas, harus loyal. Tetapi saya bersyukur setelah mengenal kasih karunia Tuhan, arti kejujuran itu bukan hanya sekedar disematkan ya, tetapi itu ternyata itu lahir dari dalam, dari hati. Ya. Apa bedanya dari hati dengan hanya disematkan? Itu sama seperti misalnya kita
dalam sebuah ruangan kita tidak mau ada asap rokok, ya kan? Atau contoh lain, ada satu tempat yang kita mau tidak boleh ada orang buang sampah. Lantas kita tempel tulisan bahwa dilarang buang sampah di sini, ya. Nah, ketika ada tulisan itu, mungkin orang akan taat dengan tulisan itu, bukan? Oh, tidak boleh buang sampah di sini. Bahkan ada yang menulis dengan hal-hal yang dengan kata-kata yang lebih kasar lagi, ya. Bila Anda buang sampah di sini, Anda termasuk bla 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 bla. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau tulisan itu tidak ada? Orang akan mulai buang sampah lagi di situ, bukan? Ya enggak. Nah, itu pun terjadi kepada, ya, kabar baik yang Tuhan berikan kepada saya, bahwa kabar baik tentang integritas, tentang kejujuran itu bukan hanya disematkan dari luar, tetapi itu dulu ketika saya mendapatkan firman tentang kabar baik kasih karunia itu masuk ke dalam hati, dan itu mulai bekerja dari dalam keluar. Apa yang membuat anak-anak Tuhan itu bisa bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dalam mereka bersikap hal setiap hari untuk jujur, berintegritas, berlaku baik sama orang lain, itu bukan hanya sekedar disematkan dari luar ke dalam, tetapi benar-benar itu ditanamkan dalam hati, dan itu bertumbuh dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Seperti firman Tuhan berkata bahwa ya, oleh karena dosa satu orang, maka maut itu ada. Dosa satu orang itu apa? Itu Adam. Dan oleh karena satu orang pula, yaitu Yesus, maka kita dibenarkan dan kita memperoleh karunia kebenaran. Dan karunia kebenaran itu memerintah atas kita. Artinya apa? Hal-hal sepele seperti tentang kita harus jujur, kita harus baik sama orang, itu adalah kebenaran. Ya, kita tidak membenarkan diri, tetapi kita dibenarkan. Nah, kita dibenarkan ini artinya apa? Kita dikasihi Tuhan. Jadi saya jujur dengan fingerprint saya, dengan absen saya, itu karena saya percaya karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi saya. Jadi tidak ada embel-embel bahwa saya harus jujur nih, supaya saya dihormati, supaya saya ini. Tidak. Tetapi itulah dari dalam bahwa terima kasih Tuhan. Karena kalau kebenaran Tuhan tidak memerintah atas saya, maka saya tidak bisa untuk seperti nilai moral bahwa saya harus jujur nih. Saya tidak akan kuat. Saya tidak akan pernah bisa kuat untuk berlaku jujur bila dengan kekuatan saya. Ya, itu yang menyebabkan mungkin banyak anak-anak Tuhan, ya, mereka mendengarkan kabar baik, tetapi itu seperti sesuatu yang disematkan dari luar ke dalam. Kamu tidak boleh ini, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Tetapi apa yang terjadi? Lama-kelamaan mereka tidak akan kuat, dan akhirnya mereka jatuh lagi. Berapa waktu lalu ya, bertahun-tahun lalu, saya juga seorang perokok dulu ya. Saya dulu perokok, dan sampai saya memperkatakan kepada teman-teman saya bahwa kalau saya tidak merokok, maka saya tidak sama seperti saya tidak bernapas. Kawan-kawan saya pun seolah-olah mengatakan, tuh kalau mau jadi perokok yang luar biasa tuh ikuti Daud tuh. Tetapi suatu ketika mereka kaget ya, ketika saya tidak mau merokok lagi. Mereka bilang, bagaimana bisa kau tidak mau merokok lagi? Kami aja katanya yang mau memutuskan untuk berhenti merokok itu susah sekali. Saya tidak bisa mengatakan secara gamblang kepada mereka, karena rahasianya adalah apa? Kalau kebenaran itu lahir dari dalam, bukan hanya sekedar disematkan, maka kita sanggup lepas dari setiap adiksi atau setiap kecanduan. Waktu itu tindakan saya hanya simpel saja. Saya bawa dalam doa, saya pegang rokok tersebut. Ya, saya katakan, Tuhan, ini rokok yang selama ini mengikat saya. Dan langsung kupatahkan rokok itu di dalam doa, dan langsung saya patahkan dalam nama Yesus. Rokok ini tidak lagi berkuasa atas saya. Dalam nama Yesus. Amin. Hanya simpel doanya. Tahu enggak apa yang terjadi? Besoknya saya beli rokok. Dan saya mulai mengisap rokok itu, dan rasanya benar-benar sangat tidak enak. Dan saya bersyukur, artinya apa? Kebenaran itu memerintah. Bukan dengan kekuatan saya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa karunia kebenaran itu memerintah, berkuasa atas hidup kita. Jadi bukan karena saya bisa melepaskan diri dari kecanduan rokok, tetapi
firman Tuhan kebenaran itu diberitakan dengan benar, sehingga anak-anak Tuhan benar-benar bisa memerintah atas hidup ini. Mereka bisa lepas dari setiap kecanduan apapun permasalahan yang sedang mengikat kita semua, yang pernah mengikat kita, yang pernah mengikat saya itu bisa terlepas dalam hidup saya. Ya. Jadi firman Tuhan, kabar baik, kebenaran, kalau diberitakan dengan benar, itu benar-benar akan memerintah kepada setiap anak-anak Tuhan. Saya ulangi, kalau kasih karunia, kabar baik itu diberitakan dengan benar, ya, bukan dengan hukum, bukan dengan kamu harus begini, kamu harus begitu, jangan lakukan, jangan. Kalau diberitakan dengan seperti itu, maka itu tidak akan menjamin anak Tuhan akan kuat, akan memerintah. Tapi kalau mereka disadarkan bahwa kasih Tuhan, bahwa Bapa begitu mengasihi, Bapa begitu mengasihi kita tanpa syarat, saya percaya kita anak Tuhan akan mengalami karunia kebenaran, dan karunia kebenaran itu akan memerintah dalam hidup kita, dan kita akan sanggup menang atas setiap kecanduan, ikatan, apapun itu yang sedang kita, mungkin teman-teman sedang alami hari-hari ini. Oke, saya berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk saat ini Tuhan. Aku percaya bahwa firman kabar baik sedang dilepaskan. Saya percaya setiap orang yang mendengarkan dan melihat tayangan ini, saya percaya Roh Kudus akan menolong setiap orang untuk berani mengambil komitmen, mulai berkata bahwa aku memutuskan setiap ikatan ini, kecanduan ini, di dalam doa mereka, dengan perkataan iman mereka, dengan kuasa darah Yesus. Dan saya percaya Tuhan, detik itu ketika mereka memperkatakannya, detik itu pula mereka terlepas dari setiap ikatan, dari setiap kecanduan, di dalam nama Yesus. Karena Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu memerintah atas hidup kami semua, kepada kawan-kawanku dan kepada saya juga. Kasih karunia yang dikaruniakan kepada kami semua itu akan memerintah, berkuasa. Apapun kecanduan yang kami alami, rokok, minuman, seks, pornografi, apapun itu Tuhan, insomnia, begadang terlalu over Tuhan, apapun Tuhan itu, handphone bahkan Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus, oleh kasih karunia Tuhan Yesus, oleh bilu-bilu Yesus, putus, lepas, hancur, tidak ada kuasa yang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, ambil perkataan, buat pernyataan, dan lepaskan saat ini juga setiap kecanduan Anda di dalam hadirat Tuhan, dan katakan dalam nama Yesus, aku putuskan setiap ikatan ini. Sebutkan apa itu ikatan itu. Percaya, detik itu juga Anda sudah terlepas dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Bye.